Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Antika Saputri dengan NPM 043 dan rekan saya Dina Bunga Latifah dengan NPM 025. Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat proses pembuatan rumusan masalah mengenai tugas Pancasila. Oke, tanpa tunggu waktu, Let's go. let's go. Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami sedang mencari rumusan masalah Terkait kronologi kelahiran Pancasila sebagai dasar filosofi, dasar negara, dan ideologi bangsa Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini kami telah berada di lokasi yaitu SMA Negeri 2 Pringsewu dan kegiatan kali ini adalah wawancara bersama Bapak Syahrudin selaku guru PKN SMA Negeri 2 Pringsewu. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya dan rekan-rekan saya sudah berada di SMA Negeri 2 Pringsewu dan di sini kami akan mewawancarai Bapak Syahrudin ya Bapak, Ya. selaku guru mata pelajaran PPKN. Baik, langsung saja teman-teman. Langsung ya Pak, kita mulai Ya, silakan. wawancaranya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana latar belakang lahirnya Pancasila menurut Bapak? Oke. Ini saya akan memberikan penjelasan bahwa
sejarah lahirnya Pancasila itu berasal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Itu dimana dengan kekalahan Jepang tersebut, Jepang mulai mengambil simpati daripada rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, ada Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya itu disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai, Dokuritsu Jumbi Chosakai. Mana di dalam sejarahnya BPUPKI itu di dalam sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu ada 3 tokoh bangsa Indonesia yang menyampaikan namanya usulan tentang perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana ketiga tokoh itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Itu yang melatar belakangi lahirnya Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 itu Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila, yang berarti 5 dasar atau 5 asas, yang mana itu menjadi cikal bakal Pancasila lahir sebagai dasar negara kita. Mungkin itu. Baik Pak, lalu pertanyaan kedua, bagaimana kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila itu sendiri Pak? Kronologis perumusan dan pengesahan Pancasila itu kalau kita lihat itu dijadi beberapa tahap, artinya dibuat ada banyak ya, artinya tahap-tahapannya. Seperti di sini yang saya sudah ini kan bahwa di tanggal 7 September 1944 proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dimulai, yaitu pada saat itu Indonesia masih dijajah Jepang. Nah, kemudian di kedua tanggal 29 April 1945 itu terbentuklah BPUPKI tadi ya oleh Gubernur Pemerintah Jepang atau yang disebut dengan Gunsaiken. Kemudian di tanggal 28 Mei BPUPKI itu dilantik ya, setelah 1 bulan baru dilantik, dan kebetulan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 BPUPKI itu mulai melakukan sidang yang pertama, yang mana ketiga tokoh bangsa Indonesia yang saya sebutkan tadi, Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno itu membahas mengenai usulan berkaitan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian di tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsep dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya di tahun masih di tahun yang sama, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua. Ya, kemudian di tanggal 4 Agustus dibentuklah PPKI. Jadi PPKI ini terbentuk setelah badan BPUPKI itu kemudian dibubarkan, kemudian melebur menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan kemudian di tanggal 18 Agustus 1945 pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, utamanya di alinea keempat. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua.
Dan yang pertanyaan ketiga, bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara NKRI menurut Bapak sendiri, bagaimana Pak? Jadi seperti yang tadi juga saya sebutkan bahwa Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI ya, dalam sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam sidang tersebut bahwa disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat tadi. Artinya bahwa proses pengesahan Pancasila itu bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila itu yang sesungguhnya itu yang Pancasila yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, utamanya alinea keempat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses munculnya pemikiran tentang dasar negara pada masa pergerakan nasional Indonesia sendiri Pak? Jadi kalau kita melihat tahun daripada yang disebut dengan pergerakan nasional, bahwa pergerakan nasional itu di negara kita mulai di tahun 1908 ya, era pergerakan nasional itu tahun 1908 sampai tahun 1945, yang mana dahulu kala sebelum tahun 1908 bahwa negara kita itu berjuang dengan masih bersifat kedaerahan. Kemudian setelah tahun 1908 baru negara kita itu memiliki tujuan dan memiliki visi nasional dalam perjuangannya, yaitu dengan berdirinya beberapa perkumpulan seperti adanya Budi Utomo, yang mana Budi Utomo itu dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Wahidin Sudarsono. Kemudian mulai muncul lagi organisasi pergerakan nasional, yaitu Syarikat Islam, yang mana Syarikat Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi ya pada di Solo pada tahun 1905. Kemudian Syarikat Islam ini awalnya merupakan Syarikat Dagang Islam ya, kemudian oleh Hos Cokro Aminoto dirubah. Kemudian ada juga berdiri Indisi Partai, yaitu didirikan oleh Does Dekker, kemudian Ki Hajar Dewantoro ya, dan rekan-rekan pada tanggal 25 Desember 1912. Kemudian muncul kembali perkumpulan-perkumpulan atau pergerakan-pergerakan nasional seperti Perhimpunan Indonesia ya. Perhimpunan Indonesia juga dibentuk tahun 1908. Kemudian ada Indisi Sosial atau disebut ISDV tahun 1914. Kemudian juga muncul PNI ya, PNI tahun 1922 diketuai oleh Soekarno. Kemudian dari situ di tahun 1945 tadi muncullah BPUPKI, yang mana kemudian muncul merubah menjadi PPKI, yang mana itulah menyebabkan atau keluarnya dasar negara kita Pancasila. Artinya bahwa di dalam pergerakan atau di masa pergerakan nasional, pemikiran daripada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh nasional kita seperti yang saya sebutkan tadi, seperti adanya Ki Hajar Dewantoro, Does Dekker, Samanhudi, Soekarno dan sebagainya, di dalam mereka ingin membuat dasar negara atau ingin memerdekakan negara Indonesia itu sudah mulai terbentuk. Sehingga di tanggal 1 Juni 1945 Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Itu yang berkaitan dengan pemikiran daripada tokoh nasional berkaitan dengan dasar negara kita. Oke, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Yang terdapat di sila pertama sebelum diperbarui,
yaitu sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya berkaitan dengan perdebatan yang dilaksanakan, karena memang di awal bahwa usulan Pancasila itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat agama Islam. Nah, kemudian muncullah perdebatan yang mana itu dijembatani oleh Dr. Muhammad Hatta berkaitan dengan hal itu, karena memang negara kita adalah negara yang plural atau majemuk, sehingga dengan adanya ketuhanan dengan menjalankan syariat agama Islam, itu agama lain itu bertanya, artinya bagaimana dengan agama kami? Kemudian melalui Dr. Muhammad Hatta ya, itu kemudian dilakukan pendekatan, kemudian dilakukan perubahan. Kenapa dilakukan perubahan? Supaya negara kita yang majemuk itu bisa semakin bersatu, karena adanya keleluasaan bagi seluruh agama untuk melaksanakan itu, melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pengertian ketuhanan yang Maha Esa itu bahwa adanya pengakuan seluruh rakyat Indonesia bahwa negara kita itu memiliki agama dan negara kita itu mengakui adanya Tuhan. Artinya semua agama di situ diberikan kesempatan dan tidak membeda-bedakan. Yang mungkin di awal pada saat itu bunyinya adalah ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam ya, supaya persatuan kita juga kemudian terus berjalan. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional kita berkaitan dengan perubahan sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga karena memang kemajemukan yang ada di negara kita, apalagi saat ini kita sudah memiliki 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu juga memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia bisa memilih agama dan menjalankan syariat agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik Bapak, untuk atas pertanyaan dan jawabannya yang telah menjawab pertanyaan kami. Jadi teman-teman, begitulah hasil observasi dari kelompok kami mengenai kronologi lahirnya Pancasila. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Dan baiklah teman-teman, itulah hasil dari observasi dari kelompok kami. Nah, sekian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.